Tercurah di setiap kami Tuhan, tercurah di setiap kami Tuhan. Terjadi Tuhan. Kuasamu tak terbatas Tuhan. Kami sungguh percaya melebihi apapun Kau sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan. Kau Allah yang setia, Allah yang pasti bisa. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Aliran Roh-Mu menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengubahkan kami. Hati yang keras ini, mari Engkau saat ini yang belum sanggup mengampuni, saat ini Engkau yang belum sanggup mengampuni kepada orang yang sudah menyakiti Engkau. Mungkin itu orang terdekat, mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari saat ini Engkau bayangkan wajahnya. Engkau bayangkan wajahnya. Angkat tangan kananmu. Bayangkan wajah. Barang siapa mengampuni akan diampuni. Itu perintah Tuhan. Maka saat ini, ketika engkau mengambil keputusan untuk mengampuni, itu karena engkau mau taat atas perintah Tuhan. Mari saat ini, bayangkan wajahnya. Ambil satu keputusan, aku mau mengampuni engkau. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni aku. Minta kemampuan dan kekuatan dari Tuhan.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Beri kekuasaan-Mu Tuhan, agar kami mampu mengampuni. Kami mau ambil keputusan untuk mengampuni Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Engkau yang sanggup Tuhan mengubahkan hati yang keras. Ambil keputusan malam ini, mau datang mengampuni orang yang sudah menyakiti. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terjadi sekarang ini Tuhan. Terjadi sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hati kami, Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Balutlah ya Tuhan. setiap hati Terima kasih ya Tuhan. hati kami yang terluka. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan Ampuni kami ya Tuhan hatiku Yesus. Tuhan. Ampuni kami. Aku sudah tersakiti, Ampuni ya Yesus. tapi saat ini Terima kasih ya Yesus. kami mau Tuhan, Terima kasih ya Yesus. Kau ubahkan setiap hati kami untuk mampu mengampuni, Terima kasih. mengampuni yang menyakiti kami. Terima kasih Yesus. Ya rahasia rahasia. Sekalipun sulit, Terima kasih. tapi kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau taat kepadamu. Karena kami adalah anak-anak. Oh ya Rabbasina ya Rabb. Terima kasih Tuhan. Pak Benyamin sudah bersama kita malam hari ini. Syarabarakarasyina ya Rasyid. Syina ya Rabbarara. Oh Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Bapa yang Maha Kuasa, inilah hamba-Mu yang siap dipakai ya Tuhan. Terima kasih. Berikan hamba-Mu kuasa, otoritas dan wibawa untuk menyampaikan firman-Mu. Ambil alih seluruh acara pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang bekerja.
Kuduskanlah hati kami, kuduskan telinga kami dan mulut kami, dan bersabdalah saat ini dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Baik. Shalom. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Shalom. Mari sama. Ini boleh teruskan ini? Teruskan? Ya, teruskan. Oke, sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja. Cipta kerja yang bertentangan bahkan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Halo? Ya. Gimana nih? Kok ada ramai sekali? Maksudnya gimana ya? Halo, Shalom? Shalom? Shalom, Pak Beni. Dengar Pak, dengar Pak kita. Dengaran jelas, Pak. Jelas, Pak. Tadi ada surat-surat tadi itu yang apa? Oke, 2 Raja-Raja 20. Kalau hostnya mutu yang lainnya, ada gangguan. 2 Raja-Raja 20. Tolong buka. Hizkia jatuh sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan muka ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara terkasih, sampai di sini dulu. Pada saat itu ada seorang raja namanya Hizkia yang memerintah Yerusalem zaman itu, sedang jatuh sakit. Dan ternyata pasti seluruh para dokter saat itu mencoba mengobatinya, dokter kerajaan, dokter kerajaan, seluruh dunia mencoba membantunya, namun nyatanya gagal total. Sehingga ada seorang nabi namanya Yesaya. Yesaya dipanggil oleh Tuhan, dan dia berkata, Yesaya, sampaikan kepada Tuhanmu bahwa sakitnya itu tidak mungkin disembuhkan lagi. Nah, saudara terkasih, kita lihat maka Yesaya datang kepada Hizkia dan sampaikan apa yang Tuhan pesankan. Wajarlah kalau Hizkia menangis, saudara terkasih, dan berdoa. Sampai di sini dulu, saudara terkasih. Kalau Tuhan mengatakan, kalau dokter mengatakan sakitmu itu nggak sembuh, pasti saudara berkata, tenang, masih ada dokter di atas segala dokter. Masih ada Tuhan kita kok, Yesuslah namanya. Amin nggak? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau sampai Tuhan yang ngomong, ajalmu tiba, engkau pasti mati, kira-kira masih ada kemungkinan nggak? Bisa berubah lagi nggak? Halo? Kira-kira bisa nggak? Sehingga ada banyak orang-orang yang berkata, wah nasib saya sudah di tangan Tuhan. Memang Tuhan sudah ngatur begitu. Tuhan sudah tentukan begitu, saya setuju. Tapi hari ini kita belajar satu mujizat yang sangat dasar. Temanya doa mengubah segala-galanya. Doa itu mendatangkan mujizat. Amin. Kita lihat setelah ini. Tuhan, ayat 3. Tuhan, kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan aku melakukan apa yang baik di matamu. Nah, saudara terkasih, hal yang pertama yang Yesaya dapat dengan doa dan mujizat adalah ketika dia dapatkan mendengarkan ajalnya, penyampaian dia punya berita yang sangat buruk itu, yang dia lakukan pertama-tama dia berdoa. Dan doanya bagaimana? Dia tidak berdoa asal berdoa sambil mencucukkan air mata. Dan doanya apa? Mengapa dia arah ke dinding? Ini kunci doa mujizat. Doa mujizat itu apa? Kita harus fokus kepada Tuhan.
tinggalkan suara kiri kanan, tinggalkan suara luar, karena Tuhan berkata dalam doa Bapa kami, kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Kamar ini, saudara terkasih, luas artinya. Tapi saya tekankan salah satu hal di sini, bicara soal pribadi, bicara soal privasi, bicara soal rumah tangga kita. Artinya kalau engkau berdoa, tutup itu luar, tutup itu hatimu, segala HP dimatikan, handphone dimatikan, TV dimatikan, semua engkau fokus pada Tuhan. Itu pertama. Dan yang kedua, doa, ada banyak orang berkata saat ini, saya sudah berdoa, saya sudah nyanyi, saya sudah berbuat baik untuk Tuhan, tapi nyata kenapa Tuhan tidak dengarkan doa saya? Saudara, mungkin hanya mulut saja kita berdoa. Tolong host bantu saya, host bantu saya buka Roma 10 ayat 8. Boleh bantu saya? Bantu saya, host bantu. Roma 10. Ada host di sini? Co-host? Ya Pak, sebentar. Bacain dong. Bacain dong. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Ada host? Tolong standby 2 orang dong, kalau saya minta ya. Tolong bantu saya. Roma 10 ayat 8 sudah. Roma 10 ayat 8. Iya. Oke, lah dapat ya? Oke, tetapi katanya ini, firman itu dekat pada mulutmu. Yang pertama-tama kita doa dengan mulut. Oke? Ada saatnya kita doa dalam hati, ada saatnya doa kita nyanyi, ada saatnya kita pakai mulut, ada saatnya kita hening. Yakni dalam mulutmu, dalam hatimu. Itulah firman iman. Jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka ia diselamatkan. Nah, saudara terkasih, doa dengan mulut dan juga percaya dalam hati. Contoh misalnya sekarang, bagaimana orang bisa menikah? Bagaimana seorang laki-laki atau cewek percaya bahwa dia sekarang ada yang lamar dengan dia? Pasti ketika ditembak pertama kali oleh pacarnya laki-laki itu, perempuan bertanya, lu serius kasih? Lu serius kasih? Ah, jangan-jangan lu cuma ngomong doang lu, hatinya kemana-mana sama cewek lain. Sehingga pacaran itu mulai berjalan 1-2 tahun, tanda diuji keseriusan dia. Orang butuh mulut. Orang butuh perkataan. Yang kedua, ketika kita menikah, saya bisa ingat. Romo tanya, imam tanya, maukah kau terima istri, suamimu suka dan duka? Diam aja nggak jawab. Tanya lagi yang kedua, maukah kau terima suamimu suka dan duka? Tidak jawab juga. Tanya sampai yang ketiga kali, maukah kau terima suamimu suka dan duka? Tidak jawab juga. Saya percaya batal dan bubar perkawinan. Batal. Boleh tanya pastor di sini. Kapan pastor memberkati kita? Ketika engkau berkata, ya, saya mau menerima dia, saya mencintai dia. Perkataan itu dia, dan itu disaksikan oleh umat yang hadir jam itu. Saat itu nanti pernikahan. Ini perlu ada pernyataan yang sampai mulut kita doa Bapa kami Salam Maria, pikiran kita di mana-mana. Saya banyak menjumpa orang doa rosario panjang-panjang, mulutnya Salam Maria penuh rahmat, pikiran kemana-mana. Bapa kami dalam surga, HP di samping begitu. Bapa kami dalam surga, di mulut tiba-tiba HP-nya ting-tang, HP dulu. Bagaimana mendatangkan mujizat seperti itu? Di gereja badan kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pikirannya apa? Jangan-jangan kompor saya belum mati tadi ya. Gimana Anda mendapat mujizat seperti itu? Jadi harus sehati, satu irama mulut dan hatimu. Amin. Demikian pula orang memuji Tuhan. Pertama-tama, saya banyak melihat orang ketika memuji Tuhan, ketika pujian penyembahan, mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang kanker sembuh. Kenapa? Karena janji firman Tuhan Allah bersemayam di atas puji-pujian. Kenapa dia semayam di sini? Dia mencari tempatnya. Tempatnya siapa? Hati kita.
Jadi ketika kita memuji Tuhan pertama kali, kok nggak rasa apa-apa ya? Memuji Tuhan kedua kali, kenapa ya? Nggak apa-apa ya? Memuji Tuhan ketiga kali, mulai air mata meler, mulai ingus meleleh. Kenapa saudara terkasih? Karena mungkin yang ketiga kali saudara doa atau nyanyi dengan hatimu, maka ketika kau memuji dengan hati, dengan imanmu, Allah yang bersemayam di sini, pindah semayamnya masuk dalam hatimu. Dan ketika dia masuk dalam hatimu, itu saatnya dia menyembuhkan engkau. Itu saat dia menjamah engkau. Amin. Tolong belajar dalam hati. Tuhan tidak mau perlu kata-kata indah dan bijak yang penting. Mainkan hatimu. Karena doa dengan hati, saudara terkasih, melahirkan iman. Doa dengan iman besar kuasanya. Seirama, sekali lagi, hati, mulut, pikiran, dan perasaan saudara. Nah, ini yang dibuat oleh Hizkia. Ketika balik ke Hizkia, saudara terkasih. Nah, saudara, ketika Hizkia tadi, kita lihat, berdoa. Kemudian, apa yang terjadi? Menangislah Hizkia. Saudara terkasih, seorang yang kembali tolong baca host bagian 2 Raja-Raja, siapin baca 2 Raja-Raja 20 tadi. Aduh, sorry ya. Nah, saudara terkasih, kita lihat. Maaf. Sekali lagi di Hizkia, 2 Raja-Raja 20 ayat 44. Tetapi belum kita lihat sekarang jawaban doa dari Hizkia. Ketika pertama Hizkia doa dengan sungguh-sungguh. Kemudian doa dengan iman. Doa dengan mulut dan hatinya sungguh-sungguh. Dan tanda dia doa dengan iman, air matanya bercucuran. Saudara terkasih, seorang raja tidak gampang mengeluarkan air mata. Itu malu loh. Tidak gampang. Maka itu sebabnya Tuhan salah satu firman di Perjanjian Baru berkata, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Salah satu gaya anak kecil adalah suka menangis. Dulu pertama kali saya ikut karismatik, saya lihat orang nangis. Saya bilang, ini orang cengeng amat sih. Saya lihat orang sampai ngeraung-raung, sampai maaf, sampai teriak-teriak. Saya bilang, ini orang kesurupan apa ya? Ini aliran sesat apa ya? Tapi saudara, ketika saya di jamaah Tuhan, air mata saya pertama kali itu, berapa cangkir deh. Dan anehnya mata nggak bengkak. Nah, saudara terkasih, ini bedanya nangis dengan urapan. Dan nangis patah hati. Kalau menangis patah hati, saudara nangis 5 menit aja, benjol 5 hari. Kalau menangis dalam urapan, nangis 1 jam, matanya bercahaya dan bersinar-sinar. Karena ada kuasa Allah yang masuk. Kalau nangis patah hati, ada kebencian yang masuk. Tapi kalau itu terjadi, beda ya. Nah, tetapi ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Ini jawaban Tuhan ya. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu, dan sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Yang punya Alkitab boleh baca sama-sama, ini kunci. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari lapangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambamu. Kita lihat, hasil doa itu yang singkat, tidak sampai hanya 5 menit. Tuhan perpanjang usianya 15 tahun lagi. Dari kesimpulan, jangan pernah, gereja Katolik tidak pernah mengajarkan yang namanya nasib. Tidak pernah mengajarkan yang takdir. No, nggak ada. Doa mengubah hati Tuhan. Doa mengubah rencana Tuhan. Doa mengubah segala-galanya. Amin, saudara terkasih. Oleh sebab itu, naikkan doamu. Dan yang berikut sekarang. Saat ini kita lihat banyak orang rindu bagi doanya mujizat. Sumbernya apa? Banyak yang berkata saat ini, kenapa doa saya tidak dapat mujizat? Kalau kita berdoa, kalau kita bertindak, kalau kita mau aman di Indonesia, ikuti hukum-hukumnya. Kalau kita mau sehat, dokter berkata jangan makan ini, jangan makan itu, ikuti hukum-hukumnya.
Nah, saudara terkasih, salah satu kuasa doa dapat mujizat kita harus mengenal hukum Tuhan, itu firman Tuhan. Amin. Tapi tahu, adakah doa ini ada janjinya apa enggak? Contoh misalnya, ada orang beriman brutal, mengatakan, saya melompat di tempat tinggi deh, karena Yesus dulu kan ditantang oleh setan. Kalau engkau Tuhan terjun ke bawah, nanti malaikatmu akan apa? Malaikatmu akan nolong. Itu tidak ada ayatnya, Bapak Ibu. Nggak ada ayatnya. Jadi jangan dibuat itu. Tapi sepanjang pengalaman saya, setiap doa, tindakan, ada ayat firman Tuhan. Pasti Tuhan bela firman-Nya. Contoh, ada seorang ibu. Ibu ini, ada seorang ibu, dan di mana saya diundang oleh anaknya. Anaknya ini, saudara terkasih, kebetulan siang-siang saya pulang pelayan di perumahan, jam 10 pagi. Lalu saya diundang, Pak Ben, tolong doakan mama saya deh. Oke. Sekarang bisa deh. Pas kalian pulang, dia beritahu rumah sakitnya, rumah sakit Darmais. Anda tahu Darmais kan rumah sakit spesial kanker. Saya berangkat ke sana. Dalam perjalanan dia cerita, Pak, kenapa ya? Saya sudah panggil hamba Tuhan ini, saya sudah panggil pendeta ini, pendeta itu, semua pendeta terkenal. Waduh, ketika saya dengar nama-nama pendeta itu sering nongol televisi itu, dan punya jam terbang luar biasa. Saya renung. Tuhan, kalau mereka yang terkenal, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tidak tembus, siapakah hambamu itu? Apalah artinya saya, Tuhan? Ini permenungan saya dalam perjalanan. Nah, saudara, ketika saya sampai di rumah sakit, ternyata keluarganya udah kumpul semua. Luar negeri, dalam negeri, karena dokter berkata bawa pulang aja. Karena paling lama hidupnya mungkin hanya 2 minggu, 10 hari lagi. Sehingga ternyata mereka sudah persiapkan meeting, rencanakan nanti makamnya bagaimana, apakah kremasi atau kuburan di mana, sudah siapkan semua rencana pemakamannya. Nah, saudara, ketika saya masuk di situ, apa yang terjadi? Saya lihat memang, waduh, itu selang-selang kabel-kabel oksigen lah, matanya udah biru sekali. Dan ibu ini umurnya kalau nggak salah, lupa, 65 tahun. Ketika saya tanya, Ibu, sakit apa? Nah, saudara terkasih, saya saat itu salah satu permintaan dari mereka adalah apa? Bukan minta untuk disembuhkan. Bukan minta untuk supaya ibu ini dijamah Tuhan. Untuk apa? Minta supaya Pak Ben, tolong doain aja. Bebas tuh pembebasan aja. Karena maaf, kasihan mami dia teriak-teriak. Kasihan, kami gak tega lihatnya. Memang Tuhan mau panggil Pak Ben, kami sudah siap semua. Oke, jadi intinya tema permintaan doa itu supaya mamanya meninggal. Nah, saudara, sampai di saat di tempat itu saya sudah berdoa, saya bilang, ini sakit apa? Nah, ketika saya mulai tanya sama ibunya, Ibu, kayaknya ibu harus mengampuni seseorang. Ilas matanya belum, pelototin saya. Lalu mulai dia nangis. Air mata keluar. Nah, karena ada respon seperti itu, saya minta permisi dengan keluarganya. Saya katakan, boleh nggak keluarga di luar dulu? Saya memang ngomong berdua sama ibu. Ya, mereka mau. Kebetulan rumah kamar sendiri, ruang VIP. Nah, saudara, ketika saya tanya, maaf ya ibu, tadi kenapa ibu nangis? Dia bilang, habis bapak tanya, ada kecewa sama orang nggak? Ya betul, Bu, apakah ada kecewa sama orang? Lalu dia ngomong, dia pelototin saya, dia pegang tangan saya, Kak. Saya mau cerita, boleh nggak? Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Dalam hati, ibu ini udah mau koit, masih simpan rahasia juga rupanya. Oke, Bu, silakan. Saya akan jamin rahasianya. Ternyata, saudara dia cerita, dia ada satu luka batin yang parah. Maaf, suaminya selingkuh dengan pembantu dan habis punya anak 2. Dan hanya dia yang tahu. Anak-anak nggak tahu apa-apa. Oh gitu ya, sekarang mana sekarang istri muda papa? Di kampung, dia bilang gitu.
Yang saya doakan adalah apa? Ayo ibu, maukah ngampuni suamimu? Maukah mau ngampuni yang nama istrinya? Ketika saya mulai eja, saya mengampuni. Saya mengampuni suami saya. Bisa. Dalam nama saya maafkan suami saya. Lancar. Ketika saya, siapa nama Mbak itu? Ya alias, saya nggak sebut namanya ya. Saya alias inisial, katakan Wati. Saya bilang, ucapkan, ikuti kata-kata saya mengampuni Wati dalam nama Yesus. Dia bengong. Saya donor lagi dengan iman, saya bahasa roh, bilang, saya mengampuni Wati. Mulai mulutnya hanya gini. Itu terus. Ayo Bu, ucapkan, saya mengampuni Wati. Saya mengampuni. Terus Bu. Saudara saya terus, saya doa terus Tuhan kuatkan. Ayo Bu, perkata sebut namanya. Saya mengampuni. Itu sampai ia gemeter, itu emosinya keluar sampai hampir kecabut semua selang-selang itu. Selang-selang infus. Saya mengampuni. Tahu nggak? Dari wa ke ti, saya hitung 3 menit. Waduh, baru lemas. Bu, ulang sekali lagi. Saya suruh ulang, saya 3-4 kali sampai dia ringan, saya mengampuni Wati. Dan dia lemas. Setelah dia lemas, saya mau doakan, muka dia berubah, saya doakan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil, panggillah dia. Tapi kalau mau Tuhan sembuhkan dia. Dan saya renung firman Tuhan. Kalau Hizkia kau bangkitkan, kau sembuhkan, perpanjang usianya 15 tahun lagi, tolong Tuhan. Mohon namamu ini, yang di atas segala nama, itulah taruhan hamba. Jamah dialah dia Tuhan, dalam nama Yesus. Saya hanya doa begitu. Terus saya pulang. 3 minggu kemudian saya ditelepon oleh anaknya tadi. Pak Benyamin, puji Tuhan, Mami sudah pulang. Saya langsung ngomong, oh turun berduka cita Pak. Bukan Pak Ben, dia udah pulang rumah. Ayah masa? Saya juga kaget. Oke lah, sebenarnya saya bicara dengan Mami nggak? Boleh Pak Ben. Saya bicara dengan Mami. Halo Bu. Iya Pak, sekarang udah enak Pak. Ternyata saudara singkat cerita, sebelum dia pulang 2 minggu setelah itu dokter CT scan lagi, yang tadinya kankernya stadium 4,5 turun menjadi 1,5. Turun menjadi 1, stadium 1. Dan dia sehat. Dan saat ini kejadian cukup lama, 3 tahun lalu. Dan sekarang ibunya masih sehat sampai hari ini. Allah kita dasar. Doa mengubah segala-galanya. Jangan pernah putus asa. Amin. Amin. Oleh sebab itu, mari saudara kasih. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Dosa membunuh Tuhan ampuni. Dosa berzina Tuhan ampuni. Dosa apa saja Tuhan ampuni kalau kita mengaku dosa kita. Tapi ada satu dosa yang sulit Tuhan ampuni. Yaitu dosa tidak mengampuni. Seperti ibu tadi. Itu penghalang doa. Ketika dia lepaskan pengampunan, saudara terkasih, dan kata pengampunan ini ada di Injil 3 minggu lalu, ampunilah 70 kali 7 kali. Amin. Amin. Oke. Jadi oleh sebab itu pertama-tama kunci mujizat di sini pertama-tama saudara kasih adalah doa dengan iman. Doa dengan iman bagaimana? Harus selaras hati, mulut, bibir, dan hatimu. Itu penting. Penghalang doa dan iman adalah dosa kita. Kalau itu tahu alasannya, mengaku dosa adalah bereskan hubungannya dengan Tuhan lewat sakramen taubat. Kalau sudah sebagai sakramen Tuhan, masih ada lagi dalam diri kita, misalnya ada apa? Kebencian, bereskan, lepaskan pengampunan. Ini sangat terkasih. Saya beritahu, orang yang simpan benci dan dendam, itu akan menyebabkan sakit fisik. Lepaskan itu. Maka beberapa kali saya ajak orang doa, kriteria penyembuhan batin itu, enggak ada sakit, saya gara-gara luka saya. Maka saya beritahu, penghalang rezekimu, penghalang doamu, penghalang berkat rumah tangga adalah kebencian.
Mau nggak rumah tanggamu ini ada mujizat terus tiap hari? Mau nggak rumah tanggamu diberkati tiap hari? Mau nggak? Dalam situasi COVID pun Tuhan tetap berfirman. Tuhan tidak dihalangi. Firmanku akan memberkati kamu kecuali dalam keadaan COVID. No, nggak ada. Dalam segala hal dan selama-lamanya. Amin. Kunci berkat rumah tangga adalah apa? Sungguh alangkah indah dan baiknya bila saudara seiman hidup rukun. Tapi kalau rumah tangganya cekcok ciong melulu, makanya rezekinya pergi Bapak Ibu. Kalau rumah tangga hidup suami istri hidup rukun, ayat berikut berkata sebab kesalalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Itu Mazmur 133. Ada nyanyian kok. Oh betapa indahnya dan betapa. Nah, mau nggak sobat Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya? Maukah Tuhan perintahkan berkat dalam keadaan COVID seperti ini? Saudara tahu kata perintah, Tuhan punya otoritas. Saudara tahu alam jagat ini ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Tinggal Tuhan sekarang perintah, ayo ke sana. Maaf, mungkin saudara punya pembantu atau karyawan di rumah, di kantor. Saudara punya otoritas perintah dia, kasih dia Tuhan. Dan dia nurut. Kalau dia nggak nurut, Anda punya otoritas pemecat dia. Semua ini ciptaan Tuhan. Semua tunduk di bawah otoritas Tuhan. Masih ingat cerita Yesus berjalan di atas air. Danau air itu melambangkan dunia ini yang segala macam kekejaman, sakit kanker, masalah COVID-19, masalah ekonomi, semua itu di bawah kaki Yesus. Dia jalan di atas kaki Yesus. Dan dia perintahkan Petrus, boleh nggak saya datang? Boleh, kata, silakan datang. Kenapa Petrus tidak bisa jalan di atas air? Awalnya bisa jalan. Kenapa Petrus jatuh? Dia nggak fokus lagi pada Yesus. Dia nggak fokus lagi pada Yesus. Dia fokus pada karena dia kirikan, maaf, alias kepo. Cemplung dia. Kembali pengajaran pertama, tolong fokus hati dan pikiranmu. Maka mujizat akan terjadi. Amin. Nah, saudara terkasih, Tuhan perintahkan berkat. Mungkin toko, kurang strategis Pak Ben. Kalau Tuhan perintah, ayo tolong berkatin toko dia. Ayo berkatin order dia. Bagi Tuhan dan bagi yang percaya tidak mustahil. Jadi mohon kesatuan hati. Tim pujian harus satu hati. Saya beritahu, satu hati gampang. Tapi tim pujian harus satu roh. Beda satu hati sama satu roh. Kalau sehati, mohon maaf ya, contoh pemain bola itu sehati loh. Tapi belum tentu semua di dalamnya agama Kristen. Macam-macam agamanya, ada yang ateis juga. Tapi kenapa mereka sehati? Latihan bersama. Tapi kita, saudara terkasih adalah apa? Satu roh. Maka untuk jadi satu roh, kita penting PW bersama, doa bersama, satu iman pada Yesus Kristus. Maka urapan dasar. Amin. Coba timnya cekcok. Pasti urapan juga tumpul. Coba timnya cekcok. Saudara terkasih, pasti tidak mungkin Tuhan perintahkan berkat. Demikian pula rumah tangga kita harus sehati dengan istrimu. Sehati dan suami. Untuk dapat sehati yang penting. Karena perkawinan ini adalah mempersatukan dua karakter yang berbeda. Caranya bagaimana? Saya sendiri, saya orang Flores. Istri saya orang Jogja. Perbedaan karakter luar biasa. Puji Tuhan, kami sudah nikah 30 tahun lebih. Kenapa bisa bertahan? Kami sering doa bersama. Karena ketika doa bersama, Tuhan janji 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Ini kuncinya. Maka Tuhan perintahkan. Maka kami sampai hari ini, saya bukan kaya, no. Saya tidak punya apa-apa, no. Tapi hidup saya minta Tuhan berkati saya. Seperti doa Bapak kami beri kami rezeki pada hari ini. Karena doa saya rezeki hari ini. Maka untuk dapat rezeki hari ini, saya doa untuk hari ini. Untuk dapat rezeki besok, saya doa besok. Saya nggak bisa doa hari ini, dapat rezeki sebulan. Nggak bisa. Demikian pula tim pelayan, Anda tidak bisa PW hari ini untuk pelayan minggu depan. Ya hari ini. Karena apa? Rohani kita adalah kehidupan. Sama seperti kehidupan bagaimana saya makan misalnya sehari 3 kali. Saya tidak bisa makan tuh hari ini untuk kenyang seminggu. Saya tidak bisa makan hari itu kenyang sampai besok. No. Hari ini. Demikian pula roh kita kasih makan. Saya tidak bisa
doa pujian penyembahan hari ini untuk pelayanan sebulan, pelayanan lusa, dan hari ini. Besok lain perkara. Amin. Harus kasih makan. Sehingga doamu melahirkan mujizat. Nah, saudara terkasih, maka sehingga doa kita melahirkan mujizat, muncul stamina rohani. Maka benar kata, siapa namanya? Yakobus 5 ayat 16. Doa yang lahir dengan iman, besar kuasanya. Maka kita penting, saudara terkasih. Pertama, saudara terkasih harus doa bagi hati. Yang kedua, harus menguasai firman. Minimal baca firman Tuhan tiap hari supaya kau tahu realnya, kau tahu kehendaknya, janjinya. Amin. Dan ketiga, saudara harus kompak, sehati, penting kebersamaan. Ya, terus terang saya sering pelayanan kemana-mana. Kalau istri saya tidak dukung doa saya, maka akan terjadi tumpul urapan saya di mimbar. Rata-rata suami berhasil. Dan maaf, saya bisa bertahan dalam pelayanan sampai hari itu karena doa istri saya. Maka hai bapak-bapak, jangan sakiti hati istrimu. Hai suami-suami, jangan sakiti hati istrimu. Karena itu penghalang doamu. Ingat, wanita adalah kaum lemah. Wanita dia ambil tulang rusuk. Kenapa tidak diambil tulang kaki? Kalau diambil tulang kaki, nanti kita tendang dia tiap hari. Tapi ambil tulang rusuk, selama kita dekat dia. Kita jaga dia setiap saat. Karena dia adalah tiang doa saudara. Amin. Nah, sekarang saudara terkasih, ya, yang berikut lagi. Bagaimana supaya melahirkan mujizat di PD, doa di PD sekarang? Masih ada waktu nggak? Tolong jawab saya. Halo? Masih ada waktu nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, tolong buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian ayat 1 sampai dengan 3. Boleh satu orang baca? Yang pernah lihat KRK saya, Bapak Ibu, bagaimana Anda lihat, saya doa tidak lama-lama. Di PD ya. Saya doa tidak lama. Kenapa? Prosedurnya seperti apa? Prosesnya bagaimana? Nah, ini saya bagikan sehingga PD saudara memiliki mujizat. Kitab Kejadian, ayo dong, tolong bantu dong. Waktunya kita Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada Iya. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara terkasih, kita lihat cara Tuhan, prosedur Tuhan, cara Tuhan, struktur Tuhan membuat mujizat. Kita lihat, saya belajar sama-sama, dan saya banyak belajar di sini. Pertama-tama bagaimana Tuhan sebelum dia berfirman. Ingat, ketika Tuhan berfirman, jadilah siang, maka siang itu jadi. Jadilah petang, maka petang itu jadi. Semua jadi hanya dengan satu kalimat dengan sabdanya. Luar biasa. Amin. Tapi sekarang bagaimana itu terjadi? Ternyata dunia itu sebelum dia ciptakan, dunia itu belum berbentuk. Gelap gulita, kacau balau suasana dunia itu. Maka sebelum dia berfirman, kita lihat roh Tuhan melayang-layang di atas. Tolong tim pujian, tim PD dengar baik-baik ini tips buat saudara. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Setelah roh Tuhan muncul, baru Tuhan berfirman. Pesannya di mana? Orang yang datang ke PD saudara, hatinya kacau balau. Hatinya gelap gulita. Hati ada banyak sakit penyakit, ada banyak problem, ada banyak masalah yang butuh dijamah oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba sudah doa, sembuhlah engkau. Nggak akan sembuh. Cara Tuhan, dia bangunkan atmosfer dulu dengan membuat roh Tuhan melayang-layang dulu. Artinya, sebelum kita ada doa penyembuhan itu, harus bangun atmosfer PD sampai hadirat roh Tuhan melayang-layang di atas PD saudara. Itu namanya hadirat Allah. Kalau sudah ada hadirat Allah di PD saudara, hadirat ada mujizat, ada penyembuhan. Roh jahat dia tahan, keluar teriak-teriak dan tidak sanggup menahannya. Contoh pada saat SADR. Begitu ada pujian di depan, contoh haleluya. Udah mulai teriak karena
saudara sudah berdoa dan puasa, membangun atmosfer PD saudara sehingga ada roh Tuhan melayang-layang. Baru setelah itu firman Tuhan ditaburkan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, pertobatan terjadi, mujizat terjadi. Orang yang malas bertahun-tahun tidak ke gereja, ini mujizat. Jadi bertobat, ada yang sampai puluhan tahun nggak ngaku dosa, dijamah oleh firman Tuhan, saudara terkasih, akhirnya dia bertobat jadi pastor, mengaku dosa. Ini mujizatnya di situ. Tapi kalau tidak ada hadirat Allah, saudara terkasih, banyak PD-PD saya menjumpai bahas roh, tapi tidak ada urapan. Nyanyi-nyanyi nggak ada urapan. Nah, bagaimana ada mujizat? Maka saya beritahu, kalau PD saudara di sana, setiap kali ada hadirat Allah, umat merasa diberkati, pasti minggu depan dia bawa teman. Dan dia akan bersaksi, aduh, ternyata orang karismatik, awalnya saya pikir orang gila. Aku ketika di pujian, kok saya nangis-nangis, aduh, saya rasa sejuk. Ya, itu ya. Pengalaman orang mengalami sesuatu. Ini cara Tuhan. Sebelum dia berfirman, atmosfer dibangun dulu. Nah, itu sebabnya saudara terkasih, saya belajar puji-pujian. Karena saya banyak menjumpai saat ini ketika dengan puji-pujian itu terus terang, saya melihat ada yang luka, dia teriak-teriak. Bahkan ada yang kena santet, dia mulai teriak-teriak. Hanya dengan puji-pujian. Puji-pujian bagaimana tadi? Harus nyanyi dengan mulut, nyanyi dengan hati, dan nyanyi dengan apa? Perasaan kita. Maka terus terang, maka saya kalau di KRK itu, saya bilang tim saya, tolong cari lagu-lagu yang gampang ya umat tahu. Jangan lagu baru. Lagu baru nanti susah masuk di hati mereka. Kalau Anda sudah hafal, mereka nggak bisa. Ya, makanya sering-sering saya umat nggak ngerti atau timnya pingin masuk lagu baru. Maka saya desermen, kalau saya lihat dalam PD-nya atmosfer belum ada, maka saya angkat lagi misalnya haleluya. Saya angkat sendiri. Begitu muncul hadirat Allah udah, saya lihat signal Tuhan udah ngeramu sana teriak, wah Tuhan hadir. Tuhan hadir, dia yang bekerja. Amin. Nah, saudara terkasih, maka penting dalam hal ini timnya juga harus doa dan doa puasa. Karena nasihat firman Tuhan berkata, hal seperti ini tidak cukup dengan doa saja, tapi melainkan dengan berpuasa. Tema puasa beda lagi. Apa bedanya puasa dukun dan puasa orang Katolik tentunya. Baik, saudara terkasih, waktu yang lama, mari kita sama-sama berdoa. Ada boleh tim pujian, angkat lagu lagi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan tim pujian ya. Halo, tim pujian? Ya. Kurasakan kasih-Mu Ada itu nggak? Musik ya? Nggak ada? Tadi ada musik ya? Udah G. Kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Saya minta kita praktekkan firman ini. Pertama-tama saudara fokus. Tutup matamu masing-masing. Musik jalan terus deh, klasik. Pejamkan matamu masing-masing di rumah. Lupakan suara kiri kanan. Lupakan siapa di sampingmu. Lupakan dia. Belajar dari Hizkia. Dia berdoa arah dinding akarnya, dia mau fokus betul-betul. Sekali lagi, lupakan siapa di sampingmu. Boleh musiknya kecil dikit. Lupakan siapa tetanggamu, anggaplah engkau sendirian di tempat itu. Tidak ada siapa-siapa. Sekarang coba bayangkan kepala kita masing-masing. Ayo kita praktekkan sekarang, dan saudara lihat hasilnya seperti apa. Bayangkan kepala kita masing-masing. Di kepala itu ada pusat saraf pikiran dan perasaan. Saudara mau percaya atau tidak percaya, di sana ada. Bayangkan di muka. Muka ada mata, ada hidung, ada mulut. Pelan-pelan lehermu. Atau mungkin musik mati sementara. Bayangkan dada. Pelan-pelan sampai ke kaki. Itulah bait Allah. Itulah rumah Tuhan. Itulah tempat kediaman Tuhan. Yang Tuhan beli dengan darah yang mahal, itu tubuh rohani jasmanimu dan saya. Sekarang bayangkan lagi, saudara kasih. Yesus sedang berdiri hanya 1 meter di depan engkau. Yesus dia hanya berdiri 1 meter di depan engkau. Karena dia berjanji 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Mainkan imajinasimu. Ayo belajar fokus, belajar fokus. Sehingga puncaknya nanti engkau bisa doa dengan mulut dan dengan hati. Rendahkan hati kita. Semua rendah hati seperti Bunda Maria. Ketika Bunda Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Itu saatnya Roh Kudus mengalir mencari tempat yang rendah. Kalau engkau merasa dijamah Tuhan saat ini, biarkanlah air matamu mengalir. Terus. Sekarang bayangkan semua peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang sangat menakutkan, yang sangat menyakitkan hatimu sekarang. Coba ingat masalah itu. Hadirkan. Mungkin kau takut karena ekonomi ini, di PHK. Takut karena COVID-19 ini. Coba keluarkan unek-unekmu. Seperti Hizkia sampai dia menangis. Dan coba bayangkan lagi, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan hatimu. Mungkin engkau sebagai istri, sebagai suami, engkau telah memberikan yang terbaik, tapi engkau jumpai selalu disakiti, dikucilkan, dikecewakan. Keluarkan unek-unekmu. Keluarkan perasaanmu, curhat sama Yesus. Tumpahkan pada Yesus. Mulai. Keluarkan amarah. Sadarilah napas yang keluar masuk lewat hidungmu. Sekarang pelan-pelan buka suaramu. Kali ini saya tidak ajarkan doa dalam hati. Mulai sekarang. Sebut nama Yesus. Yesus terus. Yesus terus. Musik mulai main lagi. Yesus terus. Yesus terus lagi. Mulai keluarkan unek-unekmu.
Yang bisa basro innama sekana kurrata kalawasikena yang mata lawasana. Terus keluarkan unak-unakmu, lepas. Innama sekana kurrata ke Yesus. Ya, lebih kuat suaranya sebut Yesus karena Tuhan berfirman jika dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan hati percaya kau diselamatkan. Yesus. Yesus, tolong terus Tuhan Yesus. Terus. Innama sekana kurrata kalawasikena Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kulai mata labasana kurapa kata basana ko yang mata kalabasan. Kuat musik kuat. Irama sana ko yang mata. Irama sana ko yang mata lah. Biar saya saja nyanyi boleh. Irama sana ko yang mata. Curang. Irama yang mata. Curangkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di hati kami. Kuasa. Ketika saya nyanyi kuasa lasan dalam waktu terima ya. Terima. Kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Lama serako yang mata kelabas serako. Keluarkan udah orang. Di sini saya merasa ada beberapa orang yang putus asa. Jamahan Tuhan sedang terjadi di rumah. Tuhan jamah mereka, Tuhan bangkitkan lagi dalam nama Yesus. Nama sekali di sini juga ada simpan dendam kusumat yang luar biasa. Saya perintahkan roh amarah, kebencian, kepahitan, nyala saat di dalam nama Yesus. Ampuni mereka, ampuni dia. Ampuni, tolong tim pujian kunci D Delta. Ampuni. Keluarkan unak-unak. Keluarkan unak-unak. Mengampuni. Lebih sungguh. Mengampuni. Lebih sungguh. Biar saya aja nyanyi ya, beradu nanti. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ayo sama-sama, ayo musik kuat, singers kuat. Ampuni. Di nama sana kurang kata sama-sama umat nyanyi boleh. Nilai yang akan selamat. Di nama yang akan selamat. Oke. Kalau semua di rumah buka videonya, saya mau doa mujizat sekarang. Video dibuka. Silakan saudara berdiri kalau bisa berdiri. Aku mau lepaskan doa dari tempat ini. Saya minta yang sakit kaki berdiri. Yang kakinya sakit mungkin kalau musik hening dikit. Yang kakinya sakit karena mungkin karena kecelakaan, mungkin karena rematik, mungkin kaku luar biasa lama sekali ayo berdiri. Lama sekarang orang baca. Mohon videonya dibuka ya biar saya tahu dari sini. Lama sekarang. Siap ya saya kaki fokus ke Tuhan ya, jangan fokus ke saya, jangan lihat muka saya di kamera saudara. Siap.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hamba berdoa untuk mereka yang sakit kaki, yang sudah lama, entah kena rematik, kecelakaan keselio. Dalam nama Yesus, saya perintahkan kakimu sekarang sembuhlah engkau, dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Coba gerakan kakimu sekarang, boleh jongkok, tenang, gerakin kakinya. Orang terima kasih Tuhan, terus jamah kakinya, terus gerakin, mungkin. Anda mau lompat-lompat silakan, ini rumah Anda sendiri. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah disembuhkan, silakan duduk. Yang sakit pinggang dan punggung, mungkin karena saraf kejepit, mungkin karena tulang kropos, saya tidak tahu. Anda berdiri, tolong berdiri. Tetap dalam fokus hadirat Allah. Jangan lihat kiri kanan, minta imanmu, doa dengan iman. Saya hanya mendukung iman saudara. Anda juga harus berdoa. Berdiri ya, sakit pinggang punggung. Tuhan mohon belas kasih-Mu. Yang banyak yang saat ini sakit pinggang punggung. Tolong Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin saraf kejepit, mungkin pernah jatuh, mungkin saraf punggungnya sudah rusak total kropos oleh sakit penyakit. Dalam nama Yesus saya perintahkan punggung dan pinggangmu sembuhlah engkau saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh dan pulih seterusnya. Ya Bapak Ibu silakan. Mungkin bungkuk boleh. Bungkuk, gerakin muter kiri, muter kanan. Terima kasih. Rasakan mujizat Tuhan saat ini terjadi. Bungkuk, tunduk kiri kanan, ke belakang, bungkuk, naik turun. Gerakin terus. Terima kasih Tuhan. Rasakan. Ya, silakan duduk lagi. Sekarang yang sakit kanker, benjolan, dari payudara di mana, ayo berdiri. Jangan dipegang bagian benjolannya, angkat kedua tanganmu begini aja. Irat yang sakit kanker, benjolan apa saja. Dalam nama Yesus saya perintahkan sakit kanker, kiste, apapun bentuknya. Di dalam nama Yesus saya perintahkan kempes saat ini. Sembuhlah kankermu dalam nama Yesus. Dan pergilah dan pulih seterusnya dalam nama Yesus. Sekarang silakan pegang bagian benjolannya. Jamah Tuhan. Hancurkan penyakit di dalam nama. Sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berserukan nama El Shaddai. Allah Maha Besar sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk lagi. Yang mengalami gangguan pada mata, mungkin Anda katarak, mungkin kurang jelas melihat, silakan pegang matamu dulu. Ayo pencet matanya, pegang. Yang sakit katarak, yang matanya buta, atau apa saja, mari kita berdoa. Ayo pegang kuat, tekan matanya ya. Tuhan mohon belas kasih-Mu Allah yang Maha Kuasa. Kalau Engkau pernah menyembuhkan 2000 tahun lalu Bartimeus di Jericho. Saat ini Tuhan jamah mata yang buta. Sembuhkan mata yang buta, yang katarak, yang sakit penyakit. Dalam nama saya perintahkan terbukalah matamu dan jadilah melihat dengan jelas. Dalam nama Yesus. Sekarang coba dikocok-kocok matanya, diucap-ucap, digosok-gosok yang kuat mata. Terus. Jangan lepas. Jangan buka sebelum saya suruh buka. Terus. Sekarang silakan buka mata. Lihat kiri kanan. Apakah ada perubahan? Kalau ada perubahan, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inna masyikana korrapa katalah masyik. Inna masyikana korrapa katalah masyik. Oke, sekarang mari kita berdoa. Di sini ada tim doa. Koordinator siapa di sini? Tolong suaranya buka. Ada Pak. Ada tim doa. Oke. Saya minta, siapa namanya yang koordinator pendoa? Ibu Rosia. Ibu Rosi, siap. Nanti yang berikutnya Anda yang berdoakan. Saya mulai. Saudara yang sakit kepala, tolong pegang kepalanya masing-masing. Yang sakit kepala, yang mungkin sudah migrain berlama sekali.
Terus. Ibu Rose ikuti doa saya. Mulai. Ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sakit kepala. Semua sakit kepala. Saya perintahkan. Saya perintahkan. Sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau. Saat ini juga. Saat ini juga. Oh, amin. Coba umat yang merasa sakit kepala, coba gelengkan kepalamu. Gelengkan. Gelengkan. Kita basikin aku rapakat. Terima kasih Tuhan. Gelengkan kepalamu. Rasakan mujizat Tuhan hari ini terjadi. Dan yang berikut adalah bagian sakit jantung, paru-paru, mungkin kis dalam kandungan, atau kalau ibu bahasa rohnya kecil dulu, terus. Oke, yang lain di mute, tolong host, yang lain mute, saya mau doa sendiri. Oke, lama sekian aku nama, tolong di mute. Lama sekian aku rapakat. Bapak yang sakit jantung, paru-paru, ginjal, liver, kemudian paru-paru, pencernaan, bagian dalam, tolong bagian berdiri. Bapak yang Maha Kuasa, ulurkan tanganmu, jamah Tuhan jantung kami, paru-paru kami, ginjal kami, kis dalam kandungan, masalah sakit penyakit entah liver, entah pankreas, gula darah, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dalam nama Yesus perintahkan saat ini sembuhlah semuanya dalam nama Yesus dan kembali pulih seperti normal seperti yang Tuhan ciptakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo kita sembah yang bisa bahas roh. Tetap di mute ya. Lama sekian aku rata kalama sekian yang mata lama sekian aku rapa kata lama. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan banyak yang saat ini merasa ketakutan karena COVID-19. Dalam nama seperti roh ketakutan, keluarlah saat ini dan sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang Maha Kuasa. Mungkin di sini ada yang kursi roda, ada yang stroke di tempat tidurnya. Bapa yang Maha Kuasa, ulurkan tangan kepada mereka yang sakit stroke, yang sakit lumpuh, yang sakit penyakit, apa saja yang sedang di tempat tidur, saya perintahkan saya sembuhlah engkau saat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba kembalikan hormat pujian kepada Bapa. Hamba berdoa buat kami Tuhan, pulihkan negara kami ekonominya. Hamba berdoa dan pulihkan COVID-19 ini Tuhan dalam nama Yesus. Dan hamba kembalikan semua hormat pujian kepada Bapa. Dan doa yang hamba panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi saudara yang merasa dijamah, diberkati Tuhan, silakan ada di chat. Ya, kesaksian chat aja. Saya kembalikan pada host, ada yang mau teruskan. Kalau ada waktu, kalau ada yang mau pertanyaan, silakan. Tapi kalau tidak, silakan. Mau tutup, boleh. Baik, malam ini sungguh luar biasa ya. Kita semua merasakan bahwa lawatan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Saya percaya kita semua yang hadir mengalami secara pribadi. Maka kita juga bersyukur bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan baik. Ya. Dan kalau kita berkesaksian malam hari ini pasti banyak ya. Dan saya percaya nanti kita akan berkesaksian di PD masing-masing. Tapi ya, biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Dan iman kita semakin bertumbuh-tumbuh. Karena Allah yang setia, Allah yang dahsyat, dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan mengakhiri persekutuan doa gabungan pada malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir. Teristimewa buat Pak Ben yang sudah hadir bersama-sama kita malam hari ini. Juga setiap yang sudah memberikan kontribusinya sehingga malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan sebelum kita... Saya minta maaf dulu sebelumnya saya agak terlambat. Karena mohon maaf, kita ada beda jam, beda hari. Saya lagi sampaikan acara Jumpa ini, saya di sini ada di kota New York, Amerika. Di sini jam 10 pagi di sini.
Jadi saya agak sedikit minta maaf, saya banyak-banyak minta maaf karena saya ada keliru dalam jamnya tadi. Ya ampuni saya, terima kasih. Ya Pak Ben, dimaafkan Pak Ben. Ya, dan karena kebaikan Tuhan pula kita semua bisa, saya percaya mengalami sesuatu yang berbeda ketika acara ini selesai. Acaranya boleh selesai, tapi rasanya bagaimana bersama Tuhan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Dan mari mengakhiri persekutuan doa gabungan pada malam hari ini. Kita mau doakan semua doa-doa yang kita sudah naikkan bersama-sama ataupun pribadi, kita sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, terimalah salam kami sebagai juga rasa terima kasih kami bahwa Engkau adalah Ibu pendoa bagi kami semua. Terimalah salam kami. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sebagai ungkapan syukur kita angkat pujian nyanyian ini hanya bagi Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian bagi oh Yesus, Yesus, pujian bagi Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Inilah pujian kami bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami nyanyi bagimu
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dengan demikian persekutuan doa gabungan pada malam hari ini sudah berakhir. Mungkin sebagai penutup boleh Pak Yunus menyampaikan sesuatu mungkin ya. Sekali lagi Pak penutup. Kami